Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Jogja Walking Tour, ini kan fokusnya lebih ke situs-situs bersejarah, Betul. kemudian juga cagar budaya. Selama perjalanannya Jogja Walking Tour, ada nggak situs bersejarah atau cagar budaya yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat, tapi recommended gitu untuk dikunjungi dan juga didatangi? Ada banget. Apa? Kalau menurut aku, Mhm. itu di kawasan Kota Baru. Oke. Lebih ke kawasan Kota Baru. Itu juga kawasan yang rame, banyak orang lewat, tapi orang-orang nggak tahu, oh ternyata ini adalah kawasan bersejarah. Oke. Gitu. Sejarahnya apa sih sebetulnya kalau di Kota Baru? Kalau di Kota Baru itu sebenarnya lebih ke seperti apa ya, tempat tinggal orang-orang Belanda pada zaman dulu. Jadi ya di sana tentu banyak sekali bangunan-bangunan arsitektur Belanda di sana. Jadi orang-orang mungkin melihat ini apa sih rumah kok kayaknya lawas banget gitu. Tapi sebenarnya di sana juga banyak cerita. Di situ, Oke, gitu. karena memang di sana arsitekturnya pun juga sudah kelihatan sebetulnya dulu bangunan-bangunan Belanda zaman dulu ya. Betul. Oke, nah kalau dari Mbak Sukma sendiri, kemudian juga teman-teman Jogja Walking Tour, tadi kan salah satunya ada di Kota Baru. Nah, yang kota-kota juga, Kota Gede itu kan Betul. masuk cagar budaya juga ya berarti? Iya, benar. Itu kan juga recommended ya. Tapi memang mungkin recommended relatif lebih rame ya mungkin Iya, ya daripada Kota Baru, karena kalau Kota Gede kan kayaknya dari luar aja udah kelihatan banget Udah kelihatan gitu. banget kayak baru masuk gitu Benar, udah kerasa benar, banget vibes benar. bersejarahnya. Nah itu dia. Nah kalau Jogja Walking Tour sendiri, dia ini jatuhnya apa? Komunitas atau mungkin lebih ke apa namanya organisasi, LSM atau apa? Lebih ke program. Jadi Oh, salah satu program program jatuhnya. dari komunitas Malam Museum gitu. Malam Museum dulu aku sempat ngobrol sama Iya, siapa? Mas Erwin. Iya, betul sekali. Diingetin dong di sana. Dan waktu itu juga ngebahas banyak sih hal-hal yang apa namanya menjadi program kerjanya Malam Museum. Salah satunya ini Jogja Walking Tour. Benar. Kalau dari Jogja Walking Tour sendiri kan merupakan sebuah program kerja. Tapi program kerja dari program kerja ini apa? Program kerja dari program kerja ini lebih ke apa ya, mengenalkan situs-situs bersejarah atau kawasan bersejarah kepada masyarakat yang Oke. lebih luas secara umum dan terutama untuk ke generasi muda. Karena kan orang generasi muda zaman sekarang sebenarnya tuh kepo. Cuman mereka mungkin males baca literatur. Nah, komunitas Malam Museum kemudian mengemas program Jogja Walking Tour ini yang lebih asik, kita jalan-jalan sambil memperkenalkan kawasan bersejarah Oke. gitu. Mohon maaf sebelumnya nih. Artinya kok agak kayak lagi dugem ya. JJ ya. Oke, tapi kalau Jogja Walking Tour sendiri dia malam-malam juga kah atau anytime? Lebih ke pagi. Jadi ya biar seger kita jalan-jalan pagi Kayak sambil rasanya belajar. sambil Iya. goyang-goyang seru nih. Karena lightingnya oke banget nih. Oke banget, mendukung ya. Aduh. Berarti tidak terpatok kalau Malam Museum malam, tapi Jogja Walking Tour lebih ke fleksibel aja ya, iya, pagi fleksibel. terutama. Pagi, pernah sore juga gitu, tapi yang enggak malam-malam gitu. Oke, tadi kan Mbak Sukma bilang bahwa ingin memperkenalkan juga ke anak-anak muda atau masyarakat secara lebih luas bahwa banyak loh situs-situs bersejarah, kemudian juga cagar-cagar budaya gitu. Sudah tercapaikah misi itu selama berjalannya Jogja Walking Tour? Atau Kalau- masih perlu ada? Kayaknya masih butuh banyak sih Mas yang belum dieksplor misalnya. Jelas itu ada pasti. Karena Yogyakarta juga istilahnya luas banget akan cerita sejarahnya dan kami juga masih merasa kurang gitu untuk hal-hal yang perlu diriset itu masih banyak. Jadi mungkin akan nanti ke depannya akan semakin banyak rute-rute yang akan dijamah oleh Jogja Walking Tour gitu. Oke. Ngomongin tentang situs bersejarah kan sebetulnya situs bersejarah itu either itu dari perjuangan ngelawan penjajah atau mungkin situs bersejarah yang let's say Mataram Islam kayak gitu. Kalau Jogja Walking Tour sendiri tidak ada fokus ke sana kah atau fokus ya udah kita yang berbau-bau Belanda dan juga pejuang kemerdekaan atau gimana? Enggak, lebih ke ya kalau memang itu mengandung cerita sejarah ya tentu kita kulik, bahkan juga tentang candi-candi Hindu, Buddha, arca-arca Hindu yang ada di Museum Sono Budoyo pun itu juga kami ajak teman-teman untuk berkunjung ke sana sambil mempelajari arca-arca situs yang ada di Museum Sono Budoyo itu contohnya. Jadi enggak cuman tematik secara Belanda doang, tapi juga mundur jauh
gitu. Oke, nah buat sobat rekreasi yang dari tadi ngelihat lampu di belakang nih kelap kelip gitu ya, ini adalah sebuah gimmick gitu ya, biar kita tuh kayak agak seru aja. Jadi jangan khawatir, nggak ada kerusakan kok. Dan nggak ada hal-hal mistis Dicek dulu, ya. nggak ada hal bisnis juga walaupun kita ngomongin tentang yang bersejarah. Bener. Berarti sebenarnya TVRI juga bersejarah loh. Oh iya. Ini bisa dieksplor juga. Ini sebuah usulan juga sih. Oh maksudnya. boleh. TVRI kan TVRI Jogja terutama ya. Ini satu TVRI daerah pertama di Indonesia. So I think bisa ya. Bisa kerjasama dieksplor nanti ya. bisa ya. Bisa ya. Asik. Kalau butuh host Oke. jangan saya. Jangan saya. Oke, terus kalau di Jogja kan tadi katanya luas banget nih. Ada nggak yang masih belum dijamah sampai sekarang? Dan pengen banget gitu didatengin? Ada sih. Di tengah kota atau letaknya di pinggir-pinggir? Lebih ke dalam-dalam kayaknya, maksudnya kayak di kawasan Sleman, Bantul kayak gitu, Gunung Kidul. Apa tuh cerita apa yang menarik dari situ? Cerita apa ya? Oh mungkin lebih kaitannya kalau misal daerah-daerah dalam itu kayak ketika tentang Mataram Islam. Iya. Nah, mungkin itu kan akan lebih menarik lagi. Bener sih, karena kalau kita kulik sejarah Jogja itu seru ya, maksudnya dalam arti Jogja dulu kan sama Surakarta satu nih, gara-gara perjanjian Linggarjati ada pisah nih gitu, terus budayanya juga masing-masing pula. Nah itu sebenarnya seru banget untuk dikulik gitu. Betul ya banget. Oke, nah terus kalau berbicara tentang perjalanan dari Jogja Walking Tour sendiri, sudah berapa tahun berarti sekarang program ujian ini berjalan? Sejak dari tahun 2018. 2018. Sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun lah kurang lebih ya. Ada nggak satu tempat yang sampai sekarang Mbak Sukma sendiri kayak nggak bisa lupa gitu? Kayak pernah nih kesana gitu, terus sampai sekarang tuh benar-benar yang terkesan banget gitu. Kota Baru itu tadi. Kota Baru, Ketandan, sama Malioboro tentunya. Jadi kalau tiap lewat sana itu pasti sambil kebayang narasinya. Iya. Gitu. Lagi kalau misal ya? ngajak temen gitu kayak auto keceplosan. Ini dulu ini loh. Iya. Karena pada akhirnya kita bisa jadi semacam kayak PR ya untuk pariwisatanya Jogja. Kalau bisa berbicara tentang pariwisata atau spesifik pariwisata sendiri, kayak kita rasanya kayak ada kebanggaan tersendiri ya. Benar banget. Oke, Ketandan itu ada cerita apa tuh? Ketandan itu adalah dulunya itu tempat tinggal abdi dalam tondo yang apa ya istilahnya menariki pajak dan tentu di situ orang-orang Tionghoa dulu gitu. Jadi dulu ketika Jogja berdiri Hamengkubuwono pertama itu menugaskan abdi dalam yang khususnya dari Tionghoa itu untuk menjadi abdi dalam pemungut pajak gitu. Oke. Jadi sekarang malah dikenalnya sebagai kawasan pecinan karena memang dari dulu. Iya, karena banyak dari dulu. Banyak etnis Tionghoa ya di sana. Oke. Terus tadi juga ada disebutkan Malioboro. Bahkan kalau sebetulnya yang dari aku pribadi ya, soalnya situs bersejarah kayak Keraton, Tugu ataupun Malioboro sendiri walaupun itu sudah populer, tapi rasanya kalau kita semakin banyak tahu malah semakin nggak tahu apa-apa ya. Kayak misalnya Keraton itu ketika kita tour apa segala macam, kok ternyata ada ini ya, kok ternyata ada ini, kok ternyata ada ini, ada segala macam gitu. Benar. Itu memang mungkin jadi salah satu visi misinya dari teman-teman Jogja Walking Tour ya. Betul. Memberitahu apa yang mungkin belum banyak dikasih tahu oleh orang lain gitu. Oke. Berarti reguler berapa minggu sekali atau berapa hari sekali atau sehari berapa kali misalnya? Biasanya seminggu 2 kali di weekend, seminggu Sabtu sama kali. Minggu. Kemarin kayaknya habis dari Sono Budoyo ya? Betul. Yang arca-arca. Iya. Tahu dong. Iya, asik. Tidak ikut tapi lihat Instagramnya saja. Lain kali karena ikut mungkin dong. belum tahu. Besok deh kalau ini ya, kalau ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Next, apa yang pengen didatangin dan juga pengen dijamah? Mungkin kalau sebelumnya kan dari komunitas Malam Museum di kelas heritage itu kawasan Jetis ya. Kawasan sini. Nah mungkin nanti next bisa nih Jogja Walking Tour di kawasan sini gitu. Jetis kota kan? Jetis kota, karena kan Jetis bukan banyak Bantul. Ya. Jetis Bantul ada di sana. Oke, berarti nextnya masih memang akan menjamah tempat-tempat yang belum atau mungkin sudah pernah didatangi tapi belum puas gitu untuk dikulik gitu ya. Perlu menambah riset-riset lagi. Emang perlu riset juga kalau untuk Jogja. Perlu seperti banget. apa? Karena riset itu kita juga mengambil dari unsur akademis itu kita
selain sejarah itu ada arkeologi, antropologi budaya, sama arsitektur. Jadi kita enggak sekedar belajar sejarah tapi juga harus tahu arsitekturnya apa, atau mungkin di sini ada unsur arkeologi apa gitu. Nah, dari situ nanti kita juga dari riset itu kita mengemasnya secara runut. Jadi kayak dibikin cerita storyline gitu biar enggak kepencar-pencar lah istilahnya. Saya masih belum nyambung nih. Jadi kan tadi ada storyline, ada riset, ada apa segala macam. Berarti memang tidak hanya berjalan dan jalan-jalan aja nih? Enggak, kita juga tetap menceritakan. Jadi istilahnya apa ya? Kita kayak membawa teman-teman ke masa lalu. Biar bisa ngebayangin gitu. Enggak cuman tahu, enggak cuman sekedar tahu, tapi bisa ikut ngebayangin, ngerasain. Oh ini dulu kayak gini toh. Gitu. Berarti memang tidak hanya menjelaskan bahwa bangunan ini berdiri apa segala macam bla bla bla, tapi lebih kepada ceritanya dulu bangunan ini begini, di sana begini apa segala macam. Jadi lebih komprehensif ya. Iya benar. Kalau Ngasem udah pernah dijamah belum? Belum. Saya tuh suka banget sama arsitekturnya Ngasem ya, Pasar Ngasem, kemudian yang di apa namanya dekat Taman Sari juga gitu. Itu kayaknya seru tuh. Bisa mungkin ya. Terima kasih loh atas sarannya ya. Anda mengide, jangan lupa untuk ikut juga. Iya. Harus loh. Nah, kalau untuk pesertanya sendiri dari Jogja Walking Tour siapa aja? Ini banyak masyarakat umum, mulai dari muda, anak-anak muda sampai ke orang tua pun bahkan ikut. Ada batasan usia? Enggak, kami enggak membatasi usia. Karena pun ketika ada misal ibu-ibu muda yang ikut tuh mereka akan bawa anak-anaknya. Oh gitu. Gitu. Dan anak-anaknya juga menurutku sepenglihatanku itu mereka juga ikut senang gitu loh. Antusias ya, karena jalan-jalan ya. Benar. Oke, boleh bawa anak-anak asalkan tidak merepotkan orang lain ya. Iya. Aduh. Terus kalau mau gabung gimana caranya Mbak Sukma? Langsung pantengin aja di Instagramnya @jogjawalkingtour. Nah itu kan nanti pasti akan diposting tuh posternya akan kemana, jalan-jalan kemana, kapan. Nah itu nanti tinggal apa ya istilahnya nge-DM adminnya. Terus nanti dari adminnya akan dihubungi, dari narahubungnya akan dihubungi, itu akan apa ya istilahnya lolos sebagai peserta atau enggak kayak gitu. Karena biasanya juga membludak nih kuotanya. Oh berarti seleksinya hanya untuk bukan membatasi kuota juga sih, tapi lebih kepada bagaimana caranya biar ini lebih intimate kali ya. Benar. Oke, daripada banyak-banyak tapi malah ilmunya nggak keserap ya. Benar. Oke. Terus sejauh ini ketika pandemi nih, sekarang kan sudah agak melandai, mungkin sudah mulai bisa jalan-jalan lagi ya. Kalau selama pandemi terus kemarin gimana kegiatannya? Waktu pandemi itu waktu awal Maret 2020 ya, itu benar-benar berhenti sama sekali. Benar-benar gak berani karena emang itu kasus naik banget ya. Terus akhirnya di bulan September 2020 itu mulai mencoba lagi untuk mengajak. Dan tapi membatasi kuota. Jadi yang tadinya kita menerima 30 sampai 35 orang dibatasi hanya 15 sampai 20 orang. Kayak gitu. Dan tentu jelas pakai protokol kesehatan. Harus pakai masker, pakai harus pakai PCR dulu mungkin. Agak repot ya. Agak repot. Kebetulan ya. Mbak Sukma sendiri udah gabung sama Jogja Walking Tour berapa lama Mbak? Udah mulai dari awal, 2018. Dari awal? Iya. Perintisnya ternyata. Aduh ya ampun. Enggak juga kan, sih, cuman awal, ya? Menemani. Jadi teman perintis. Iya. Mungkin gitu. Nah dari perjalanan 4 tahun sampai sekarang si Jogja Walking Tour ini jalan, apalagi kemarin sempat kena pandemi, sempat off segala macam. Ada hal-hal inovasi baru yang ingin dikembangkan Mbak, other than jalan-jalan, memberikan informasi. Ada lagi mungkin yang ingin dilakukan dalam waktu dekat tapi tidak dalam lingkup yang jalan-jalan saja misal? Kalau untuk itu masih dalam tahap rencana ya Mas ya, karena kita lebih masih fokus riset dulu, terutama untuk ke tempat-tempat yang mungkin perlu lebih dikembangkan lagi risetnya, sama yang belum pernah sama sekali dikunjungi tapi memang harus dikunjungi. Kami masih fokusnya ke situ. Oke. Tapi sebetulnya Sobat Rekreasi ngebahas tentang situs bersejarah, cagar budaya Jogja tuh nggak ada matinya deh. Benar. Bahkan ini setahu saya Mbak Sukma ya, Pendopo Ambarukmo yang di dekat Amplas itu pun juga itu nilainya luar biasa nilai gitu. Sejarahnya sangat tinggi. Sejarahnya luar biasa gitu. Karena
kalau Jogja sendiri kan memang budayanya macam-macam ya, dari Iya, zaman dulu, dari benar. Mataram Hindu, Mataram Islam apa segala macam gitu, sampai sekarang cagar budayanya pun juga semakin banyak, Semakin banyak, semakin bisa dieksplor Iya, juga benar. gitu. Tapi kalau membahas cagar budaya ini saya jadi ingat, ada tidak larangan-larangan atau mungkin rules ketika jalan-jalan, ketika melakukan sebuah aktivitas, nanti jangan sampai begini ya gitu, atau jangan sembarangan ini apa segala macam, atau ya udah kita sesopannya atau gimana? Pertama tergantung lokasinya, tempatnya, ya kita ngikutin aturan yang Aturan ada di situ ya? di sana. Terus misal kalau kayak ke candi atau ke arca-arca itu lebih ke mungkin untuk tidak memegang arcanya kayak gitu, karena kan itu juga mempengaruhi nanti walaupun cuman mungkin satu tangan orang, tapi kalau ternyata berkali-kali dipegang kan nanti juga mempengaruhi kondisi si arcanya itu sendiri. Bener, Jadi jangan lebih ke sampai- situ sih. Jangan sampai kita ke Candi Sambisari bayarnya harus 750.000 ya. Waduh. Jangan sampai. Tapi sebenarnya itu kalau di Borobudur mah itu tujuannya baik juga ya. Kita tidak julid ya. Tidak julid. Tidak menjuliti kebijakan, maksudnya. Nggak ikut-ikut. Itu sebuah kebijakan yang arahnya tuh sebenarnya positif. Benar, Jangan benar. sampai orang-orang itu melanggar, karena itu kan tempat suci juga Iya sebetulnya. benar, tempat beribadah. Tempat beribadah juga. Oke. Nah, ngebahas situs-situs bersejarah, kemudian cagar budaya, kemudian hal-hal yang bisa dikulik dari Yogyakarta. Ini sedikit saya pengen dengar pendapatnya dari Mbak Sukma sebagai orang yang concern banget dan juga suka banget sama hal-hal yang berbau sejarah. Malioboro kan bentar lagi diusulin tuh, lebih tepatnya subuh filosofi sih. Itu mau diusulkan ke UNESCO kan, Iya. sebagai warisan tak benda. Benar. Gimana pendapatnya? Setuju 30 sih. detik dari sekarang. Waduh. Enggak. Kalau menurut saya ya itu bagus. Karena memang apa ya, dulu itu mungkin kalau secara bahasa puisinya Jogja itu berdiri penuh akan filosofi. Yogyakarta berdiri ketika Hamengkubuwono sedang berfilosofi. Dan itu sangat mengandung filosofi yang tinggi, sakral, dan sangat apa ya, istilahnya mungkin menyentuh hati kalau itu memang dimaknai secara penuh oleh orang-orang. Gila, ini Gitu. saking kerennya omongannya Mbak Sukman ya. Belakang tuh lagunya kayak mendukung banget gitu. Ayo mohon maaf nih, kita nggak ngapa-ngapain ya. Terus kayak gitu. Berarti memang ngedukung ya kalau Ngedukung. dari Mbak Sukma pribadi ya. Karena subuh filosofi pun sebenarnya kalau dilihat dari peta juga nggak lurus-lurus amat Iya. sih, kayak agak belok dikit, Kayak tapi agak memang tinggi, tapi memang kalau dihubungkan benar. itu, Dan aku suka banget cerita itu ke orang-orang yang non Jogja atau mereka baru pertama kali ke Jogja. Kayak Setuju. ada kebanggaan gitu. Benar. Walaupun aku sebenarnya bukan asli orang Jogja sih. Oh, iya. Gitu. Kalau Mbak Sukma asli Jogja? asli Jogja. Asli Jogja. Lahir di Jogja? Lahir di Jogja. Sekolah di Jogja? Sekolah di Jogja. Sampai sekarang? Sampai sekarang di Jogja. Tidak bosan? Tidak bosan sih. Saya pengen explore keluar. Lebih eksplornya nih. keluar Purworejo mungkin. Oke, Sama aja dong. Sama aja di Dekat dekat ya. dong. Oke, terakhir harapan dari Mbak Sukma, kemudian dari teman-teman Jogja Walking Tour. Karena ini sudah mulai melandai COVID-nya, udah mulai bisa jalan-jalan lagi, udah bisa mulai aktivitas lagi. Harapan ke depannya apa? Harapan kedepannya kita bisa explore lebih luas lagi daerah-daerah di Yogyakarta, atau mungkin berkolaborasi juga ke tetangga sebelah, ke Surakarta. Mungkin itu jadi harapan bisa bekerja sama atau berkolaborasi bersama. Dan juga harapannya tentu bisa mengajak teman-teman semuanya untuk semakin memahami sejarah yang ada di Yogyakarta atau yang ada di sekitar mereka. Oke, Gitu. aware aja, siapa tahu kalau sobat rekreasi terutama yang di Jogja ya, lagi ada di suatu tempat, tiba-tiba ngerasa bahwa kayaknya nih tempatnya oke banget gitu. Siapa tahu itu juga situs bersejarah, Iya. cagar budaya. Siapa tahu Anda adalah reinkarnasi dari orang dari zaman dulu, misalnya. Enggak juga ya. Itu terlalu halu ya. Ya, terlalu Oke. halu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Jogja Walking Tour, Yes. di @jogjawalkingtour. Di situ sudah ada informasi, poster juga bakal di-share di situ. Benar. Kemudian ada narah hubungnya juga alias Yes. kontak person. Jadi kalau mau tanya-tanya, kalau mau ikutan gimana caranya, nanti di situ semuanya bakal di-share. Yes, betul. Gitu. Dan sukses terus buat Jogja Amin, Walking Tour. amin. Terima Terima kasih loh. kasih. Saya jadi tercerahkan karena kadang-kadang kalau saya mau explore gitu tuh kayak kok nggak ada temannya tuh kayak mager gitu. Bener sih. Kalau kebanyakan pun juga kayak
mager gitu. Jadi Ya, pengen merasa yang, terlalu introvert nih. Enggak ya? saya memang anaknya pemalu sih Oh sebenarnya. gitu. Ini aja saya malu sebenarnya ngomong. Oh, Gitu ya. jangan dong. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus podcast rekreasi di channel YouTube TVRI Yogyakarta Streaming. Nah, kemudian juga TVRI Yogyakarta Official dibisikin sama Bu Pidi ya. Terus habis itu jangan lupa juga Instagramnya di TVRI Yogyakarta. Di situ bakal di-share juga semua informasi tentang podcast, kemudian juga baik rekreasi atau konfirmasi dan juga semua program-program di TVRI. Kalau mau follow hostnya juga boleh @aryo_bagus_s di situ. Mbak Sukma apa? Sukmaputri.sisp. Sukmaputri.sisp. SISP. Ribet ya itu. Nanti ditulis di telkom ya, ditulis di bawah lah ya. Nah, itu urusan teman-teman editing lah ya. Ya udah. Makasih Mbak Sukma udah datang sekali lagi, sehat-sehat. Semangat terus, semoga bisa terus memberikan inspirasi dan juga memberikan vibes positif buat anak-anak muda, terutama buat yang nanti kan pelajar bakal balik lagi ke Jogja ya untuk kuliah. Semoga itu bisa jadi ladang dan juga pasar nih. Ayo kita ikut Jogja Walking Tour. Ya udah gitu dulu untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.